Selamat datang belajar matematika. Kali ini saya akan ajarkan materi jarak titik ke garis. Ya, sebelumnya materi jarak titik ke titik sudah dijelaskan. Saat ini materi jarak titik ke garis. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menghitung jarak titik ke garis pada ruang. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait jarak titik ke garis pada ruang. Sebelum masuk materi jarak titik dengan garis, sebaiknya Pak ingatkan dulu materi sebelumnya, yaitu jarak titik dengan titik. Ya, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 5 cm. Panjang rusuk 5 cm artinya panjang setiap sisi itu, misalnya panjang sisi AB, panjang sisi BC, CD, semuanya adalah 5 cm. Nah, berikutnya, kemarin sudah dijelaskan jarak titik dengan titik, sehingga perhatikan jarak titik A dengan titik B ini ya adalah panjang ruas garis AB sama dengan 5 cm. Sekarang perhatikan jarak titik A ke F. Jarak titik A ke titik F adalah panjang ruas garis AF. Panjang ruas garis AF ini kalau kalian lihat sebenarnya adalah diagonal bidang. Diagonal bidang apa? Diagonal bidang ABFE. Ya. Nah, sehingga untuk panjang-panjang diagonal bidang lainnya kita bisa identifikasi. Ya, perhatikan BE ya. Panjang diagonal bidang atau jarak antara titik B ke E ini juga adalah diagonal bidang dari ABFE. BG, perhatikan BG. BG juga merupakan diagonal bidang. Bidang apa? BC, G, F, dan seterusnya. Karena merupakan panjang diagonal bidang, ya, maka panjangnya adalah A akar 2, di mana A itu adalah rusuk kubus. Karena di contoh kita sekarang rusuk kubusnya 5, maka panjang diagonal bidangnya adalah 5 akar 2. Ya, kalau sudah kita lanjut. Sekarang perhatikan lagi jarak titik A ke G. Perhatikan ya, jarak titik A ke G adalah panjang ruas garis AG. Nah, panjang ruas garis AG ini merupakan diagonal ruang. Ya. Nah, panjang diagonal ruang AG nanti akan sama juga, yaitu dengan BH, CE, DF ya. BH, CE, DF. Masing-masing panjangnya adalah A akar 3, di mana A itu adalah rusuk. Kebetulan contoh sekarang adalah panjang rusuknya 5, maka panjang diagonal ruangnya adalah 5 akar 3. Ya. Jadi, Pak ingatkan sedikit kembali tentang bagaimana menentukan jarak titik dengan titik yang merupakan adalah panjang ruas garis titik tersebut, dan juga ada panjang diagonal bidang dan juga panjang diagonal ruang. Oke, masuk konsep jarak titik ke garis ya. Konsep jarak titik ke garis. Perhatikan, ini adalah titik yang kita namakan dengan titik A, dan ada sebuah garis dinamakan garis G. Ya, ada titik A, ada garis G. Perhatikan konsepnya. Jarak titik A ke garis G, ya, jarak titik A ini ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G.
Ya, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar atau garis kuning ini. Garis kuning ini adalah ruas garis yang ditarik dari titik A ke garis G harus tegak lurus. Masih ingat apa itu tegak lurus? Ya, dia membentuk sudut siku-siku atau sudutnya 90 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan kubus ABCD, EFGH di bawah ini dengan panjang rusuknya adalah 5 cm. Kalian perhatikan, sekarang kita lebih fokus jarak titik A yang ini ya. Perhatikan kursor ini ya. Jarak titik A dengan garis BC, jarak titik A dengan garis BC. Ya. Perhatikan ada garis titik A ke BC. Nanti kita akan fokus pada segitiga ABC. Ya. Sekali lagi, untuk menentukan jarak titik A ke BC, kita akan melihat sebuah segitiga yang kita namakan segitiga ABC. Perhatikan garis-garis sisi, garis-garis merah itu. Nah, ini Pak sudah gambarkan kembali di luar. Ya, ada segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini siku-sikunya di B. Ya, siku-sikunya di B. Perhatikan sekarang. Kemungkinan jarak titik A ke garis BC adalah ruas garis AB yang ini ya. Jadi jarak titik A ke garis BC ini ada dua kemungkinan, yaitu panjang ruas garis AB atau panjang ruas garis AC ya. Dan yang paling tepat adalah panjang ruas garis AB. Kenapa panjang ruas garis AB? Karena garis AB tegak lurus garis BC, sedangkan garis AC tidak tegak lurus dengan BC, sehingga kesimpulan kita jarak titik A dengan garis BC adalah ruas garis atau panjang ruas garis AB ya, sehingga jawabannya tadi jarak titik A dengan garis BC adalah 5 cm. 5 cm itu dapat dari mana? 5 cm itu kita peroleh dari panjang rusuk AB itu yang diketahui tadi 5 cm ini. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang coba kita lihat-lihat lagi. Selain jarak titik A ke BC, coba kita lihat jarak titik A dengan EH. Ada yang tahu? Ya, benar sekali ya. Jarak titik A dengan EH adalah 5 cm juga. Kenapa 5 cm? Karena jarak titik A dengan EH adalah panjang ruas garis AE. Panjang ruas garis AE itu adalah 5 cm. Nah, ini yang tadi Pak sebutkan beberapa konsep atau beberapa contoh lainnya. Kalau kalian perhatikan jarak titik A dengan garis DC, kita lihat A dengan garis DC. Ya. Jarak titik A dengan garis DC sebenarnya adalah panjang ruas garis AD. Ya, kenapa bukan AC? Karena AD yang tegak lurus dengan DC. Lanjut, jarak titik A dengan DC sudah tadi ya. Jarak titik A dengan EF. Jarak titik A dengan EF. Ya, juga 5. Kenapa? Karena jarak titik A dengan EF ini adalah panjang ruas garis AE. Panjang ruas garis AE tegak lurus garis EF. Ya. Berikutnya, jarak titik A dengan BF. Coba kita lihat. Jarak titik A dengan BF. Ada yang tahu jarak titik A dengan BF? Ya, benar sekali. Jarak titik A dengan BF adalah ruas garis AB. Kenapa AB? Karena AB tegak lurus BF, bukan AF ya. Sehingga jaraknya adalah 5 satuan juga. Oke. Sekarang untuk menyelesaikan rumus-rumus atau menyelesaikan soal-soal lainnya, ada yang Pak namakan rumus pintar. Rumus pintar ini kalian harus tahu, kalau bisa kalian harus hafal ya.
karena ini sangat penting dalam menyelesaikan soal. Perhatikan rumus pintar pertama. Rumus pintar pertama ini adalah sebuah segitiga dengan panjang sisinya berbeda-beda ya. Ada panjang sisi A, panjang sisi B, panjang sisi C. Jarak T ini ya, T ini adalah A kali B bagi C. Ya. A kali B bagi C. Ingat, bagi itu harus yang sisi paling panjang ya. Berikutnya rumus kedua sekarang. Rumus kedua dia agak sedikit berbeda dengan rumus pertama karena segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Perhatikan, sisi sama-sama panjangnya A. Sehingga rumusnya kalau kita mau cari panjang T ini, T sama dengan A per 2 akar 3. Ya, ini ada prosedurnya sampai dapat, tapi Pak kasih langsung saja rumusnya yang nanti akan kita gunakan menyelesaikan soal. Oke, soal pertama atau contoh pertama. Perhatikan kubus ABCD EFGH. Ini diketahui panjang rusuknya adalah 5 cm. Pertanyaannya adalah jarak titik A dengan rusuk HG. HG di atas ya. Jarak titik A dengan rusuk HG ya. G. Bagaimana menyelesaikannya? Perhatikan penyelesaiannya ini. Jarak titik A dengan rusuk HG adalah panjang ruas garis AH. Perhatikan. Panjang ruas garis AH ya. Panjang ruas garis ini AH. Kenapa AH? Karena jarak titik A ke ruas garis HG adalah ruas garis AH. Kenapa AH? Karena AH tegak lurus HG. Sekarang coba perhatikan. Kalau kita mau hubungkan titik A dengan garis HG, ini ada dua garis ya, yaitu garis AH dengan garis AG, ya kan? Nah, sekarang mana yang paling tepat antara jarak titik A dengan garis HG? Apakah AH atau AG? Ya, benar sekali. AH. Kenapa AH? Karena garis AH tegak lurus garis HG. Sehingga jarak titik A ke garis HG adalah panjang ruas garis AH. Sekarang perhatikan. AH ini adalah diagonal apa ini? AH diagonal bidang. Sehingga dengan mudah kita bisa tentukan jarak titik A dengan HG yang adalah panjang ruas garis AH sama dengan 5 akar 2. Kenapa 5 akar 2? Karena AH merupakan diagonal bidang. Kita lanjut sekarang. Contoh kedua ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Pertanyaannya adalah kalian disuruh cari jarak titik B yang ini, jarak titik B dengan diagonal AG. Wow, diagonal AG ya di sini ya. Jarak titik B dengan diagonal AG. Untuk mempermudah ya, kalian perhatikan gambar ini. Jarak titik tadi ya, B dengan AG ya. B dengan AG itu sudah dibuat sebuah garis lain ya, yaitu garis atau segitiga A B G ini ya. A B G ya. Segitiga ini dipindahkan ya, pindahkan ke sini. Perhatikan, pindahkan ke sini. A B G. Perhatikan. Jarak titik B ke AG adalah jarak titik B ke P. Ya, di sini kita namakan P ya. Intinya adalah dia harus tegak lurus. Oke. Nah, sekarang kita lihat panjang-panjang sisinya. Diagonal sisi BG ini adalah 6 akar 2.
Jelas ya, karena dia merupakan diagonal bidang ya. Berikutnya, diagonal AG ini merupakan diagonal ruang, sehingga panjangnya adalah 6 akar 3. Nah, perhatikan sekarang AB ini 6 karena memang rusuknya 6. BG 6 akar 2. Kenapa 6 akar 2? Ya, karena merupakan diagonal bidang. Kemudian AG ini adalah diagonal ruang, sehingga panjangnya harus 6 akar 3. Ada segitiga ABG dengan panjang sisi yang berbeda-beda. Maka kita harus gunakan rumus pintar pertama atau kedua. Rumus pintar pertama, di mana jarak T atau jarak PB atau BP ini adalah A kali B per C. A kali B per C. A tadi berapa? Ya 6. B 6 akar 2 ini 6 akar 2 per 6 akar 3. Perhatikan proses penyelesaiannya. 6 bagi 6 kita coret ya. Sisa 6 akar 2 per 6 akar 3. Untuk merasionalkan, kita harus kali akar 3 per akar 3. Merasionalkan artinya apa? Sekali lagi, merasionalkan artinya menghilangkan bentuk akar pada penyebut. Caranya bagaimana? Kita tinggal kali bilangan yang sama. Kalau di sini akar 3, maka kita harus kali akar 3 per akar 3. Sehingga kita dapat akar 2 kali akar 3, akar 6. 6 tetap di sini. Akar 3 kali akar 3, 3. 6 bagi 3 berapa? 2. Sehingga jawabannya. Selanjutnya, contoh ketiga. Diketahui TABCD limas beraturan. Panjang rusuk alasnya 12. Panjang rusuk alas yang ini ya. Panjang AB, panjang BC, panjang CD ini adalah 12. Dan panjang rusuk tegaknya 12 akar 2. Panjang rusuk tegak artinya panjang rusuk TA, TD, TC, TB itu adalah 12 akar 2. Pertanyaannya, jarak titik A ke TC. Jarak titik A ke TC. Di sini ya. Ya. Jarak titik A ke TC. Bagaimana menyelesaikannya? Perhatikan. Jarak titik A ke TC, jarak titik A ke TC adalah jarak titik AP. Jadi AP ini kita tentukan titik sembarang, tetapi dia harus tegak lurus ya. Dengan AP dengan TC harus tegak lurus. Perhatikan, AC adalah diagonal persegi. AC diagonal persegi. Otomatis kita tahu diagonal persegi itu adalah A akar 2, 12 akar 2 ini. Berikutnya AT tadi sudah diketahui 12 akar 2 juga. Ya. Kemudian nah, kalau kita lihat ternyata segitiga ACT ini adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Coba kita perhatikan kembali ATC ya. ATC, segitiga ATC. Coba Pak gambarkan misalnya ini. Ya. Kita ke atas ya. Ini di sini A, ya, di sini C, di sini T. Kemudian jaraknya semua sama, yaitu 12 akar 2. AC 12 akar 2, AT 12 akar 2, TC juga 12 akar 2. Karena merupakan segitiga sama sisi, apa yang kita bisa buat? Ya, kita gunakan rumus pintar kedua. Rumus pintar kedua bagaimana? AP, misalnya kita tarik sebuah garis dan titik ini adalah P, maka AP itu adalah A akar 2 akar 3. A per 2 akar 3. A tadi berapa? 12 akar 2. Jadi 12 akar 2 per 2 akar 3. Akar 2 kali akar 3, akar 6. 12 bagi 2, 6. Sehingga jawabannya adalah 12 akar 6. Ya, oke. Demikian pembelajaran kita tentang jarak titik ke garis. Mungkin masih terlalu banyak konsep atau banyak hal yang belum kalian ketahui atau yang kalian masih bingung. Silahkan tanya, Pak siap membantu. Sukses untuk kita, semangat belajar di rumah.
Sukses dan Tuhan berkati.